Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan. Takdirnya apa Ustaz? Kawino. Mending mana? Ini lagi nunggu dari Cikokol sih kan belum jalan. Yang telah berikan kepada dua bapak anggota panitia. Baik hadirin jamaah manasik. Barokah wal karamah yakun qadir wali Allah kiamat Nabi Muhammad bidillah dengan Nabi mentarinya umat panjenengan Nabi bulannya umat panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat Allah ya Nabi salam ya Rasul salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada paduka alam baginda alam Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad, kepada seluruh keluarga besarnya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'atnya, termasuk kita sekalian yang duduk kumpul bersama di tempat ini. Semoga selalu terciprati syafaat dari beliau dunia ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma. Para alim, para kiai, para asatid wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun TNI, wabil khusus
Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah manakib, jamaah tahlil, jamiiyah sholawat, jamiiyah yasin, khususnya warga masyarakat desa Luwung Gede yang malam hari ini dapat hadir ke tempat ini. Semoga semua oleh Allah duduknya tidak disia-siakan. Doa-doa kalian semua diijabah oleh Allah. Apa yang menjadi harapan, cita-cita serta keinginan semoga diwujudkan nyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Jihad, Bapak Idi sekeluarga, tepuk tangan. Ini acaranya apa? Walimatul Ars, ya, mengumpulkan kita, mengundang kita untuk sama-sama duduk pengajian. Bagus nggak? Ini mudah-mudahan Pak Idi sekeluarga, bil khusus putra atau putri ya? Putrinya yang dinikahkan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra dan putri. Segala perjuangan beliau, pengorbanan yang dikeluarkan demi acara malam hari ini dibalas oleh Allah dengan barokah yang berlimpah. Juga yang saya hormati para sepuh Al-Mukarram Kiai Haji Mahfudin, Bapak Suherman, Bapak Engkin selaku kepala desa. Apa Bu? Tulisannya Engkin. Ribut aja lu. Juga Dr. Andes Tarmidi, Haji Syukur, Haji Sutori, Haji Sugianto, Bapak Siwang, Bapak Lebe Wahyu, dan Ustadz Latif. Semoga beliau-beliau ini diberi sehat oleh Allah, panjang umur, amin, mustajab doanya, ditambah istrinya, Allahumma. Itu jamaah yang aminin, yang duduk lebih dari 40 orang, duduk 40 orang, satu doanya wali, dan doanya wali la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah, amin. Apa? Juga yang saya hormati para imam-imam manakib, para kiai yang di atas panggung atau yang ada di bawah. Nah, ini enak kan soundnya nih, gak berat. Alhamdulillah bisa hadir Bapak Kiai Abdul Wahab selaku pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Manan Bumi Ayu. Dapat hadir pula Bapak Kiai Noto dari Indramayu selaku majelis pimpinan Majelis Dzikir Al-Muqassin Indramayu. Alhamdulillah bersama dengan Pak Lurahnya bisa hadir ke tempat ini. Dan juga para tokoh, para sepuh, koordinator semuanya. Kalau disebutin satu-satu lama ya, disebut atau tidak mengurangi rasa hormat serta takdim saya kepada semuanya. Semoga kumpulnya para kiai, para tokoh, para sepuh, para imam-imam manakib dari mana saja ini dijadikan asbabiyah malam ini Allah turunkan rahmat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma. Nah, sebelum ayah lanjut, kita luruskan dulu niatnya, kita sama-sama wiridan dulu. Setuju? Wiridan dulu supaya niatnya
lurus ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ilahi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi jami'il ustadzina wa syaikhina wa ila ruhi jami'il ulama'illah wal awliya Allah wa ila ruhi sultan awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li abi wa ummi astaghfirullah al-azim. 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 Li ustadi 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 Astaghfirullah al-azim lil muslimin wal muslimat. 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 Astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah. Tuhan suaranya. Al-azim lil mu'minin. Ayo yang keras. Mu'minat. Astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal 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 mu'minat. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah al-azim. Atubu ilaihi. Astaghfirullah al-azim wa 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 atubu ilaihi innahu kana ghafara. Astaghfirullah al-azim 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 innahu kana ghafara.
ente jangan banyak ketawa Ji, ente ini orang kaya, ngeledek saya Pak, saya gitu. Iya kan jemaah? Terus bagaimana ya kalau sampean jadi orang kaya, jangan banyak ketawa, buatlah orang lain tertawa, baru orang kaya bener tuh. Bener gak? Jadi kalau ada duduk di pojokan lagi begini koyo 12 tempel sini saking mumet, sampai yang datang bawa uang, kenapa kamu? Ini rumah tangganya tentrem. Percaya, jangan amin dulu, laksanain dulu. Amin tuh belakangan kalau sudah dilaksanakan. Ini kunci kebahagiaan jamaah. Betul nggak? Jamaah juga hafal, coba bareng-bareng. Tombo ati. Pakai Jawa apa Indonesia? Indonesia aja ya. Obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama, kok diem? Nggak hafal? Hah? Ulangi. Obat hati. Bareng-bareng maksudnya ibu. Karena hati ini adalah penentu ketentraman. Yakin Sun Nyong, yakin. Percaya nggak? Keindahan, kebahagiaan, ketenangan sumbernya ada dalam hati. Betul? Maka ini jamaah biasanya di masjid, di musola nih hafal lah semua. Anak kecil, santri hafal. Yuk bareng. 1, 2, 3. Obat hati itu 5. Yang pertama baca Quran. Bisa ngamalin Quran dan maknanya? Sulit. Jadi adanya di mana tuh? Di pengajian. Maka selain kita bilang ketika kita rumah tangga, siapa namanya tadi? Neng siapa? Pokoknya yang rumah tangga baru itu jangan dijanjikan usaha dulu. Selain menjanjikan uang, kesenangan, rumah bagus, motor bagus, bilang sama istrinya, ini baru datang ya, ini masih banyak iklan, ini masalahnya ya, masih banyak iklan jadi belum konsentrasi ya. Naik dulu Hidayat, lari, jangan lama-lama lari. Alhamdulillah. Weh, cari. Oh 2 maksudnya? Oh 2 pasang? Wih, 3 sama ayah kali ya. Jadi begini, Mas Dudin juga Ibu Sulastri bilang sama istrinya, kalau kamu ingin bahagia setelah rumah tangga, ajak istri dan suaminya ini ngaji. Benar enggak? Karena obat hati adalah baca Quran dan maknanya, dan yang mengerti makna daripada Al-Quran adalah kiai. Betul apa enggak? Betul apa enggak ini? Yang mengerti Quran dan maknanya adalah kiai. Bagaimana mungkin kita mengerti dengan Quran yang sementara Al-Quran itu adalah petunjuk kalau kita nggak mau ngaji? Coba istiqomah terus, zikir seperti ini istiqomah, sholawatan istiqomah, mujahadahan istiqomah, yasinan istiqomah, ratiban istiqomah. Insya Allah sedikit demi sedikit kebahagiaan akan Allah berikan bagi siapa orang-orang yang mau istiqomah. Betul? Obat hati yang pertama adalah baca Quran dan maknanya. Al-Quran ditunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat
Al-Quran adalah sebuah petunjuk penerang ketika kita umat manusia sedang berada dalam kegelapan. Betul? Ayah, saya nggak bisa baca Quran. Ayah, saya nggak paham dengan Al-Quran. Ada Pak Yai ikut duduk manakiban seperti ini walaupun cuman Al-Ikhlas yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dengan istiqomah. Saudaraku, amalan ini bukan sebatas bukan hanya banyak yang kita jalankan. Amalan itu bukan perkara banyaknya yang kita baca, tapi bagaimana kau dan aku mau istiqomah di dalamnya. Jaminan daripada orang yang istiqomah, Allah akan bahagiakan di hari-hari yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Waktu pertama kali ayah kenal Pak Idi itu sehat. Lalu setelah sehat, saya dapat kabar beliau kena stroke. Bener nggak? Tangannya nggak bisa digerakin. Nah, waktu itu ayah acara di Karangmangu, beliau datang ke sana. Ayah minta doanya. Ini tangan saya nggak bisa digerakin, saya bisa ngolda, manja aja kamu gitu. Ini Pak Idi lagi action aja kali, kata saya. Akhirnya apa? Ya sudah gini, Pak Idi ambil tasbih. Ini pegang tasbih ayah, terus baca Bismillah, jangan berhenti. Ini kan nggak bisa gerak. Mana Pak Idi? Ada nggak Pak Idi? Ya benar nggak Pak Idi? Tangannya nggak bisa gerak. Baca Bismillah, jangan berhenti. Terus diamalin nggak Pak Idi? Diamalin. Alhamdulillah, sekarang beliau sudah sehat. Ini karena istiqomah. Apa hebatnya doa? Bukan. Jadi kiai jangan ngaku-ngaku sakti, bener gak? Jadi kiai jangan ngaku-ngaku hebat, karena tidak ada yang hebat, tidak ada yang sakti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa enggak? Kemarin saya sampaikan di Bogor, wahai jamaah, andaikan ada kiai yang bisa menjamin kaya, tunjukkan sama saya bilang gitu. Kalau ada kiai yang menjanjikan kalau ngikut dengan kiai ini akan kaya, di mana? Tunjukkan, saya bilang. Kalau ada, mertua saya gadein dulu, saya gitu. Buat modal, bener gak? Kalau ada, saya akan berhenti dulu jadi kiai. Saya akan berhenti dulu dakwah. Saya akan kejar kiai itu, di mana adanya. Kalau dia di Mekah, saya akan jual tanah saya untuk pergi ke Mekah. Kalau memang ada, yuk hitam dan putih, saya bilang begitu. Saya jual dulu lahan saya, pesantren saya tinggal dulu, toh nanti kalau udah pulang saya kaya, gampang ngumpulin jamaah. Bener apa enggak? Kalau kiai susah kan nggak percaya jamaah. Bener nggak? Bener nggak? Ayo ngaku, jenong. Andaikan dari sana ada kiai datang pakai motor butut, tahu motor butut? Digas tuh ngebul, knalpotnya disambut. Alhamdulillah, Romo Yai Nandang Tamami alias Sembara telah sampai. Wah. Bil barokah, kan gitu ya. Wal karomah berubah mau kayak motor butut. Sampean mau salaman apa ora ini? Yakin? Yakin ini? Serius? Ini kalau jamaah mentalnya seperti ini, dulu zaman Rasulullah melihat kiai karena hartanya, maaf, Islam gak akan sampai ke Brebes di pojokan seperti ini, itu jamaah. Benar enggak? Beliau untuk makan sulit, bahkan tidak jarang perutnya diganjal dengan batu. Bagaimana para sahabat saat itu melihat betapa sulit dan susahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tetap dengan kesetiaannya, tetap dengan kecintaannya, walaupun Rasulullah hidup berada dalam kekurangan dan kesulitan. Ini cinta yang menjadi satu buah kekuatan, wahai saudaraku. Kamu pun dalam rumah tangga, ketika melihat suami hebat, jaya, usaha sukses, kamu berada di sampingnya, itu biasa. Biasa nggak Bu? Biasa nggak Bu? Biasa. Suami nganggur gimana? Biasa.
Suami nganggur gimana? Betul apa betul? Cinta yang didasari dengan ketulusan sama dengan jamaah dari Bumi Ayu datang ke sini malam ini, dari Ketanggungan datang ke sini, dari Indramayu datang ke sini, dari desa lain juga datang ke sini. Engkau memiliki cinta, engkau memiliki ketulusan, maka lewat cinta dan ketulusan sampean semua, saya yakin Islam di daerah ini akan tambah maju dan berkembang. Bukan cinta tai lotok. Tahu cinta tai lotok? Anget-anget tai lotok, keanginan, geleber lama-lama kering. Betul apa enggak? Iya jamaah. Ini Pak Idi bukan karena banyak uang undang kita, betul nggak? Bukan karena beliau orang kaya, bukan karena beliau banyak harta, tapi Pak Idi bikin acara ngumpulin kita. Ini mutlak cinta kepada manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Saya boleh tanya, ayo langsung Pak Idi, saya mau tanya nih, punya modal berapa sampean bikin begini nih? Ngutang apa dana pribadi? Jual tanah? Bayangkan jemaah, ledok rela lewat hutang. Yang penting malam ini ayah sampai, para imam manaqib sampai, para kiai sampai, jamaah sampai. Ini kebanggaan, maka kita doakan bersama-sama. Siapapun yang mengadakan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani karena cinta, engkau jangan khawatir, engkau jangan takut. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an akan memintakan doa kepada Allah. Amin. Oh iya dong, kalau doa kan harus ada prosedur. Ya, masa doa dari kita ini rakyat biasa langsung ke bupati kira-kira bisa nggak? Bisa apa enggak? Nggak bisa. Dari rakyat lari ke RT, RT ke RW, RW-nya ke lurah, lurahnya ke camat, camatnya ke bupati, bupatinya ke gubernur, gubernurnya ke presiden. Ini aturannya. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Makanya Pak Idi mengadakan manaqib ini semata-mata berwasilah kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa harapan beliau? Putri-putrinya, putra-putranya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksikan sama jenengan, orang yang mengundang Syekh Abdul Qadir dengan tulus, orang yang mengadakan pengajian wali-walinya Allah dengan cinta dan ketulusan, saya yakin semua tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin apa enggak? Maka kalau jamaah punya hajat, punya keinginan, bilang, ya Allah, andaikan saya, usaha saya, urusan saya selesai, maka saya akan mengadakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Bilang kayak gitu. Sampean pengen mobil, bilang, ya Allah, andaikan engkau berikan saya mobil, maka saya akan adakan hall Syekh Abdul Qadir Jilani di rumah saya. Suka begitu enggak? Andaikan ada, ya Allah, andaikan panen saya saat ini bagus, hasilnya bagus, saya akan undang jamaah manaqib, saya akan adakan hallnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Untuk apa? Sebagai rasa syukur kepada Allah, saya akan kasih makan orang yang datang saat itu. Jangan ada tujuan apa-apa, jangan ada pamrih apa-apa, sebagaimana yang kita baca tadi, cukup lillah billah rasul. Bener nggak? Lillahi ta'ala tujuannya, jangan ada yang lain. Ya, yakin orang yang tulus. Tidak sedikit saya punya sahabat, saya punya jamaah, banyak buktinya Allah tampakkan, banyak Allah buktinya Allah tunjukkan. Mereka yang tadinya hidup dalam pengangguran, ikut istiqomah di manaqib Syekh Abdul Qadir, mobilnya sampai 3, rumahnya bisa sampai 3, dan mewah-mewah itu. Apa itu satu buah tujuan kita pikir? Bukan. Benar apa enggak? Kaya dan miskin memang bukan satu buah tujuan, tapi jika Allah berkehendak, saya minta kepada Allah, jamaah manaqib Allah sukseskan. Apa salah? Salah apa enggak? Tahu sendiri kalau nggak punya duit, tetangga nangis saja nggak bisa bantu.
Orang tua, nak, mama lagi ke rumah sakit kirimin uang, nak, kalau nggak ada duit gimana? Cuman bisa nangis meratapi nasib, mak, sabar aja mak, ananda lagi susah. Bener gak? Gimana lagunya itu? Arti Gimana ada lagu ayah ini benar ya? Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, bener gak? Benturan dan hempasan terpahat di keningmu, terus tubuhmu yang dulu legam terbakar matahari kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap bertahan. Mana tepuk tangannya? Bukan gitu? Ayah, terus dalam hening sepi ku rindu, terus untuk menuai bawang milik kita, betul? Namun kerinduan hanya tinggal kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung hutang. Repot apa repot? Repot. Tapi ketika kita hidup dalam kecukupan, ketika kita uang ada, orang tua membutuhkan, kita siap hadir untuk membantu dan membelanya. Betul apa enggak? Ketika anak ingin sekolah, ketika tetangga dalam kesulitan, kita bisa hadir membantu dengan materi yang kita punya. Siap, nggak jadi orang pelit, siap. Ini cirinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tandanya jamaah manakib itu nggak koret. Jadi kalau ada ngaku jamaah manakib koret, berarti dipertanyakan sebagai jamaah manakibnya. Bener nggak? Nih jamaah, nggak usah repot. Punya duit 100.000, 10.000-nya diberikan sama tetangga atau anak yatim, siapa sajalah. Punya uang 1 juta, 100.000-nya diberikan kepada orang. Suka begitu enggak? Punya uang 10 juta, 1 jutanya diberikan. Punya uang 100 juta, 10 jutanya diberikan. Makin gede wae ini. Yang 10.000 sanggup saya ya. Giliran 10 juta ini mikir 2 kali saya. Ini terus saja dilakukan. Cirinya jamaah manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ini loman ya, dimanapun makannya terus selalu memberi makan kepada orang lain setiap saat, setiap hari. Tirulah pelan-pelan. Kalau kayak gini bisa ditiru jamaah nih. Bisa ditiru nggak? Bisa. Nih hitam-hitam gini bisa ditiru. Ceramah bisa ditiru. Banyak YouTube-nya, banyak, bisa tinggal hadir ke kiai, tinggal ikut gimana cara kiai ceramah. Bisa ditiru. Tapi kedermawanan Syekh Abdul Qadir, kedermawanan seorang ulama, kedermawanan seorang kiai, ini harus kita perjuangkan bersama-sama. Karena ketika kita berkata mencintai Allah, lalu tidak peduli kepada sesamanya, dipertanyakan cintanya. Jamaah, kalau sampean sudah jadi orang kaya, jangan terlalu banyak tertawa. Siap? Saya ada jamaah kaya. Bener apa enggak? Tapi kalau orang miskin bebas tertawa. Bebas enggak? Bebas, harta satu-satunya. Iya enggak? Hah? Ayo Ustaz Urip, naik aja sini ke panggung. Aduh, ini Ustaz jauh-jauh nih soalnya nih, jadi telat. Itu jamaah ya? Jadi buyar saya. Orang miskin bebas, ada yai, ada kiai di Bogor. Ayah ini kalau canda kan sudah ketawa. Ceritanya Pak Haji protes.
protes, Kiai kok ketawa bebas gitu. Pak Yai, saya ini susah. Saya bilang begitu, harta saya satu-satunya ya tertawa. Tapi kan Rasulullah itu katanya apa, kalau tertawa giginya tidak kelihatan. Itu Rasulullah. Saya walaupun tertawa mesem nggak jadi nabi, karena nggak ada nabi selain baginda Nabi Muhammad. Paham maksud saya? Senangkan hatimu, ya, senangkan hatimu, bahagiakan hatimu, betul? Ketika kita sudah senang, maka Allah senang kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang merengut. Ya, makanya kalau ngaji, kalau doa, kalau belum senang jangan doa dulu. Kata malaikat begini, biarin aja dia, ya silakan. Kata malaikat begini, ini dari Bojong jauh Bu, di atas gunung. Tahu Bojong? Dekat langit ya. Atas gunung. Jadi dimaklum kalau telat ya. Tepuk tangan untuk jamaah manakib. Hidup jamaah manakib. Berarti dikit jamaahnya. Yang orang sini mana, coba ngacu. Yang orang sini, kampung sini. Ibu orang mana Bu? Oh, Bang Putar. Oh. Banyak orang sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pengajian jamaah manakib ya. Apa udah pernah ikut? Sering? Oh sering. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang pertama ya. Apa yang pertama tadi? Baca Quran dan maknanya. Yang kedua apa? Sholat malam dirikanlah. Suka sholat malam? Suka sholat malam? Ngapain? Suka sholat malam? Ngapain? Ini kunci kebahagiaan yang kedua. Sholat malam istiqomah. Istiqomah. Baca Quran yang istiqomah. Sholat malam yang istiqomah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat derajatnya kepada kedudukan maqaman mahmuda, kepada kedudukan yang baik. Istiqomah. Ini kadang-kadang bangun malam kalau ditagih hutang, bangun malam kalau punya masalah rumah tangga, bangun malam kalau hasil taninya jelek, betul nggak? Bangun malam yang istiqomah terus menerus, continue. Lihat, pandang. Kalau bapak pandang wajah istri ketika bapak bangun malam, kalau ibu pandang wajah suami, ya Allah betapa capeknya suami saya, mana hitam bulu habis kepanasan. Suka nggak begitu? Suka nggak? Lihat, ya Allah, tapi walaupun suami, walaupun buluk, dekil, kumel, dia suami saya, ya Allah, yang berjuang siang dan malam demi kebahagiaan saya. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka malam ini saya matur, ya Allah, kepada panjenengan, semoga suami saya diberi sehat. Suka nggak begitu? Mau bangunnya aja enggak, suka gimana? Semoga suami saya kau berikan lancar usahanya, ya Allah, karena dengan lancarnya suami saya berarti lancar pula kebutuhan saya. Pak, istrinya begitu nggak Pak? Saya nggak mau nanya ibu-ibu, pasti bohong. Istrinya begitu nggak Pak? Bapak juga demikian. Lihat wajah istri, ya Allah, walaupun rewelnya naudzubillah setan. Yang ditanyain duit, terus duit. Ada yang begitu, ada. Warna apa jilbabnya?
Kalau suami pulang yang ditanya sehat, alhamdulillah, apa duit? Kalau suami pulang nggak bawa duit, diomelin orang. Sabar Pak. Pak, sabar Pak. Itu kodratnya perempuan. Kalau perempuan nggak rewel, namanya bukan perempuan. Justru kalau punya istri rewel tuh bapak bersyukur, alhamdulillah ada kesempatan saya jadi wali. Lewat pintu kesabaran. Semua wali juga sama Bu, rumah tangga. Walinya Allah itu ada yang dibikin istrinya itu luar biasa, itu rewelnya itu ada. Percaya nggak sampai? Ada seorang wali namanya Syekh Abdurrahman Bajalban. Istrinya ini rewel luar biasa, ya. Pokoknya kata-katanya itu sering membuat sakit hati suami. Suatu ketika Syekh Abdurrahman Bajalban ini niat untuk halwat, ya, pergi ke satu buah bukit. Itu pun izin sama istrinya nggak ngizinin, sama kayak orang sini. Mah, mau kemana Pak? Saya mau manakiban melulu. Ada yang begitu, ada? Mah mau ngaji melulu. Ada yang gitu ibu-ibu di sini? Alhamdulillah tidak. Ya buktinya ikut ngaji. Ya, jadi Syekh Abdurrahman Bajalban setiap izin sama suaminya, ya sama jamaah manakib ada, imam manakib juga ada yang model begitu kok istrinya. Ada enggak? Mau kemana Pak? Mau ngaji ke ayah. Mana Brebes? Olok duit Pak. Mending gak buat beli jajan bocah besok. Ini ujian. Kalau ada ustadz yang seperti itu, alhamdulillah, berarti sampean punya kesempatan jadi wali. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Pak Kiai, Pak Ustadz, besok kalau punya istri rewel, lihatnya begitu tuh, ingatnya kepada ayat ini, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Udah sampai nggak usah takut, nggak usah khawatir, ngeluyur wae ngaji tinggalin wis. Rewel biarin aja, nanti waktunya minta duit pasti nelpon sampean. Bener nggak? Pergilah Syekh Abdurrahman Bajalban, bertemulah beliau dengan saudaranya 3 orang. Beliau tidak bergabung dengan orang tersebut, kata Syekh Abdurrahman Bajalban. Saya ikut di sini untuk halwat. Kata orang yang 3 ini, boleh, tapi ada syaratnya. Nanti gantian waktu ketika mau makan. Jadi ketika maghrib tiba, buka puasa, si wali yang 3 ini juga doa. Lalu dengan mudah rezeki itu datang. Tibalah giliran Syekh Abdurrahman Bajalban, dia bingung, saya minta apa? Lalu dia bilang begini, ya Allah, saya makmum kepada doanya ketiga saudara saya yang di dalam gua tadi. Akhirnya itu turun makanan dari langit. Si Abdurrahman Bajalban kaget, kok bisa, katanya gitu. Bahkan saudara-saudaranya yang 3 ini juga kaget, kok orang ini dapat makanan jauh lebih banyak. Doa apa dia? Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajalban ditanya sama 3 orang ini, wahai fulan, kamu doa apa kok bisa dapat banyak makanan ini? Si wali ini jawab, saya makmum di balik bukit ada seorang alim, di balik bukit ada orang soleh namanya Abdurrahman Bajalban. Saya makmum doanya beliau karena beliau adalah orang sabar. Kenapa beliau sabar? Istrinya kaget si Abdurrahman Bajalban, itu kan aku, katanya. Itu kan saya. Akhirnya tanpa si Abdurrahman Bajalban ini sadar. Akhirnya beliau pulang. Ternyata di rumah menghadapi istri yang rewel, itu Allah lebih cinta daripada dia berhalwat berada di dalam goa. Hidup rewel. Tepuk tangan buat rewel. Makanya jadi suami itu yang mesra, ya. Jadi suami yang mesra. Bapak suka canda nggak sama istri?
Enggak, kaku ya, tegang ya. Ya gimana bapak nggak tegang, ibu nanyain duit terus. Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja istri nanyain duit. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi tak tersedia. Iya Bu, ayolah ya. Ini rumah tangga ini kuncinya di sini. Satu, baca Quran lan maknanya. Pokoknya intinya ngaji gitu aja wis. Gampang apa gampang? Ikut kan? Ikut ngaji istiqomah sudah, ikut zikir, ikut manakib kubro, ikut manakiban, udah ikut aja wis. Ngerti ke ora ke, kamu akan dimasukkan di dalam kelompok hamba-hambanya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Rabb, saya orang rusak, saya orang yang sering meninggalkan sholat, saya orang yang sering gak puasa, saya orang yang pelit, makanya saya ikut ngaji, ikut para alim, ikut para kiai, pimpin kami ya Allah, uban agar kami semua sekeluarga mendapat hidayah dan petunjuk dari panjenengan. Itu wis istiqomah terus, berubah. Insya Allah akan Allah berikan perubahan. Ayah juga dulu merasakan bagaimana sulitnya menghadapi rumah tangga, betul nggak? Bagaimana sulitnya menghadapi kehidupan, apalagi ustaz kerja ora, betul nggak? Gaji ora, penghasilan ora, buka manakib pertama kali bukan dukungan yang ayah dapatkan, malah cacian dan hinaan, betul nggak? Disebut aliran sesat, jangan ikut manakiban itu aliran sesat. Ayah tuh seperti itu. Ketika ayah merintis pertama kali itu di tempat ayah Bu, saya ke masjid dari jam 3 malam sudah ke masjid. Ngapain? Tadarusan sampai subuh. Ketika subuh saya azan sendiri, qomat sendiri, ngimamin sendiri. Percaya jemaah? Tempat ayah ini kan tempat gelap, tempat jin buang anak. Kebaikan kebenaran belum masuk ke situ. Bukan tidak ada ustaz, bukan tidak ada kiai, tapi memang sulit saat itu ke tempat itu. Akhirnya saya istiqomah terus jamaah, mulai ngajarin anak-anak yang kecil-kecil bagaimana supaya bisa ngaji. Sampai ustaz saya ini protes Pak Yai, ustaz saya ini protes kalau tempat saya ini kalau lebaran kan suka ngaji di makam tuh. Ngaji di makam ustadz itu dapat duit banyak kalau ngaji di makam itu. Ayah sendiri kalau lebaran ngomong ke istri, ayah nggak pulang kampung, katanya nggak mudik, ntar nungguin proyek kuburan dulu. Jadi habis ngaji di makam, amplopnya banyak, uangnya banyak, baru bisa pulang gitu Pak Yai. Dulu itu. Sampai saya ajarin anak-anak yasinan, setelah bisa yasinan proyek mati. Ada saudara saya namanya Ustadz Ali, ayah saya nungguin makam kok nggak ada yang minta ngaji sekarang. Ya salah sampean balik, kenapa anak-anak dulu diajarin yasin, ya sekarang orang tuanya nyuruh anaknya bawa nyuruh sampean. Bener Bu? Ini begini perjalanannya, sulit ayah ini. Ketika pertama kali bawa manakib ke Karangsalam, bawa nasi sendiri, iya pada ya, bawa nasi sendiri dari rumah saya ke Bumi Ayu itu. Ke Cilacap bawa nasi sendiri, bahkan nasi yang hari ini besok saya pulang masih makan nasi itu juga. Ini pertama kali awal ayah masuk daerah Brebes. Pakai modal? Tidak. Ya, modal banyak? Tidak. Modal yakin, modal nekat, bawa doa dari guru. Saya melangkah ke Bumi Ayu, saya Padayat bagian nyupirin saya. Kalau saya ke Cilacap, saya ke Purbalingga, beliau nyupirin saya. Sampai akhirnya saya tunjuk Padayat, sampean jadi imam manakib. Gak mau dia nolak, tetap ayah paksa. Alhamdulillah, sampai sekarang beliau istiqomah bisa bawa jamaah.
Ini awal mulanya, nggak bim selabim, abrak kedabrak. Saya kenal Pak Haji Sugi, saya kenal Pak Idi, tidak. Ya, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Mungkin dulu jamaah nggak ada yang manggil ayah, nggak ada. Mungkin muka saya juga empet, bener apa enggak? Pernah suatu ketika saya habis ngaji di Brebes, daerah Pengilon kalau nggak salah, saya bawa 2 mobil dari Cikarang, Pak Yai. Begitu masuk tol saya mikir berhenti. Kenapa? Nggak ada buat bayar tol. Dulu nih pertama kali saya ngaji itu, pernah lagi ayah ke Purwodadi mengembangkan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari sana mobil Bu ketika pulang nggak berhenti di jalan itu. Kenapa? Orang ada duit buat jajan, yang diminum air putih terus kayak ikan jair saya. Ngerokok minum air putih, ngerokok pakai minum air putih. Alhamdulillah sekarang di Purwodadi, di Boyolali banyak jamaah yang mengembarkan, yang mengistiqomahkan dzikir manaqib seperti kita malam hari ini. Alhamdulillah, semua dari istiqomah. Ya, lalu setelah istiqomah hati-hati, iblis akan datang menggoda, betul nggak? Setelah kalian punya pengaruh, setelah jamaah banyak, hati-hati. Visi misi daripada manaqib Syekh Abdul Qadir bukan politik, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan golongan, tapi manaqib adalah wadah untuk mempersatukan umat lillah billah rasul bil rasul. Tidak ada urusan dengan politik, tidak ada urusan dengan kepentingan, betul apa enggak? Awas, hati-hati. Kadang pak kiainya, para imamnya digoda, mulai digoda. Karena iblis itu cerdas, betul apa enggak? Iblis itu hebat, menggoda. Jangankan model kita, ulama yang hebat pun iblis mampu untuk menggodanya. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang, kalau yang digodanya kiai, iblis akan datang menyerupai kiai. Kalau yang digodanya orang kaya, iblis akan datang dengan pakaian kekayaan. Paham aja Mas? Kalau yang digoda imam manaqib, maka iblis akan datang sebagai imam. Jubahnya sama, yang disampaikan sama, visi misi suaranya sama, tapi niatnya adalah bagaimana kelompok tertentu bubar, bagaimana kelompok tertentu itu hancur porak-poranda, karena iblis tidak akan pernah suka dengan kebaikan dan kebenaran. Camkan baik-baik, iblis ini nggak suka melihat ngeriung-ngeriung kiai begini, tuh nggak suka. Ayah begitu dekat dengan Ustadz Armarif, ayah begitu dekat dengan para kiai yang ada di sini, para imam, maka dari luar akan datang, ngapain kamu ngikutin Nandang, kamu juga kiai, misah aja sendiri. Ini iblis akan masuk lewat pikiran dan hati kita masing-masing. Luar biasa enggak ini? Jangankan model kita, ya, makanya ayo minta kepada Allah agar Allah tidak menggelincirkan keimanan dan keyakinan kita. Setuju? Setuju? Zikir harus dibarengin dengan solawat. Solawat, bagaimana cara solawat yang benar? Ikut kepada kiai. Selain kau baca sallallahu ala Muhammad sallallahu, tapi kita pun harus kenal Muhammad ini siapa, betul nggak? Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Tidak aku ciptakan bumi alam semesta ini melainkan karena aku menciptakan engkau wahai Muhammad, betul nggak?